Bagi Kiana Bakes, coba lemparkan bola ke sisi terluar, dihalang keras dari Cirkati, mampu dihalang dengan aksi blok heroik tadi. Lupakan Arab Saudi dan Australia, media Jepang serta Cina kompak sebut timnas Indonesia paling berbahaya, katanya. Juga diblok oleh aksi sensasional Martin Pass di bawah Mister Indonesia. Yang kedua ini dia pergerakan lagi-lagi dari Jackson Irvine yang memberikan umpan tarik, sempat menjadi bola bebas dan beruntung Martin Paes dengan refleks sempurna membuat bola terhindar ke garing gawang Indonesia. Berawal dari kiriman bola Kiana Bakes, ada main di Qingdao, media asing sebut timnas Indonesia untung Cina rugi. I truly believe we will do something, but will be difficult, and like I said before, this is not race on 100 meters. This is huge marathon. Timnas Indonesia disebut cuma modal main bertahan. Pelatih Bahrain bilang tim asuhan Shin Tae-yong itu sebenarnya. What we score or what we receive is very important for us. I hope my players understand this, and like one group, one unit, one family, we will do, and we will make our. Siapa sangka, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong disebut sebagai tim yang paling berbahaya oleh media Jepang dan Cina. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bersama Jepang, Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia tergabung dalam grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun ada Arab Saudi dan Australia yang punya pengalaman di Piala Dunia, rupanya Jepang hingga Cina lebih takut kepada timnas Indonesia. Seberapa mengerikan timnas Indonesia di mata media asing asal Jepang dan Cina tersebut? Di dalam salah satu beritanya, media Jepang Football Channel membahas tentang timnya yang akan berhadapan dengan tim kuat di grup C. Timnas Jepang akan menghadapi serangkaian pertandingan melawan negara-negara kuat, termasuk timnas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, grup C, ditulis media Jepang Football Channel, akan tetapi, media Jepang tersebut tertarik dengan pandangan dari media Cina yang menyebut bahwa ancaman sesungguhnya bagi Jepang adalah Indonesia, bukan Arab Saudi ataupun Australia. Namun mungkin timnas Indonesia yang paling memberikan ancaman di babak kualifikasi final ini, media Cina Sohu melaporkan ancaman di negara tersebut, ditulis media Jepang Football Channel. Kemudian media Jepang tersebut mengulas kembali bagaimana timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, dua tim yang dikenal kuat dan punya pengalaman di Piala Dunia. Di babak terakhir pada September, mereka bermain imbang 1-1 dengan timnas Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia, menunjukkan bahwa mereka tidak mau mundur dari tim kuat di Asia, ditulis media Jepang Football Channel. Sementara menurut media Cina, Sohu, timnas Indonesia bisa mengalami peningkatan pesat berkat program naturalisasi. Melalui kebijakan naturalisasi, timnas Indonesia secara bertahap meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan, ditulis media Cina Sohu. Mereka juga menyuntikkan lebih banyak pengalaman internasional ke dalam tim. Media Cina tersebut membandingkan dengan program naturalisasi yang dilakukan negaranya yang belum membuahkan hasil positif. Sebaliknya, kebijakan naturalisasi Cina kurang efektif dibandingkan dengan kompetisi berkualitas tinggi yang diadakan di Indonesia, ditulis media Cina Sohu. Sebagai penutup, media Jepang mengakui bahwa selama ini mereka lebih fokus pada Arab Saudi dan Australia. Padahal, ancaman yang sesungguhnya bagi Jepang berasal dari timnas Indonesia. Perhatian cenderung terfokus pada Arab Saudi, rival terbesar di Asia, dan tim kuat Australia, namun mungkin timnas Indonesia yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang, ditulis media Jepang Football Channel. Media asing asal tirai bambu, 163.com menyebut timnas Indonesia diuntungkan atas keputusan timnas Cina menggunakan Stadion Pemuda Qingdao sebagai kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Cina akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Sebelum laga tersebut, baik Cina maupun timnas Indonesia sama-sama harus melakoni laga tandang pada tanggal 10 Oktober 2024. Cina bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, sementara Indonesia bertandang ke Bahrain National Stadium. 163.com menulis dalam laporannya,
Setelah laga itu Cina akan melakukan perjalanan dari Adelaide, Australia ke Qingdao, Cina menggunakan pesawat komersial. Perjalanan timnas Cina menggunakan pesawat komersial ini diprediksi bakal menghabiskan waktu 18 jam untuk tiba di Qingdao. Mereka meninggalkan stadion sekira pukul 22 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 23. Ditulis media itu, dikutip FIFA Selasa, 8 Oktober 2024. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui Sydney, Melbourne, sambung mereka. Diperkirakan Cina tiba di Qingdao pada 11 Oktober 2024 tengah malam atau pahitnya di tanggal 12 Oktober 2024 dini hari. Situasi ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang difasilitasi pesawat sewaan diperkirakan bakal tiba lebih dulu di Qingdao selama tidak terjadi hambatan. Penerbangan langsung dari Manama, ibu kota Bahrain, ke Shanghai hanya memakan waktu 9 jam. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami, kata media itu. Artinya selama tidak ada hambatan, mereka akan tiba lebih dulu dibandingkan tim Cina. Demikian. Pelatih Bahrain menyinggung soal timnas Indonesia jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara timnas Indonesia versus Bahrain akan segera tersaji pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan dianggap sangat penting untuk kedua tim karena baik Indonesia dan Bahrain sama-sama ingin meraup poin maksimal untuk menambah asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Sementara di atas Indonesia ada Bahrain dengan perolehan 3 poin. Sama-sama menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Tim asuhan Dragan Talajik sebelumnya menang 1-0 atas Australia, namun kemudian kalah dengan Jepang. Kini, menjelang pertandingan Indonesia versus Bahrain, Dragan Talajik mengungkapkan pendapatnya tentang timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, menilai lini belakang timnas Indonesia sangat solid. Ia juga menyoroti 2 laga timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, di mana skuad Garuda hanya kebobolan 1 gol. Dengan pertahanan yang luar biasa ini, pelatih Bahrain memperkirakan timnas Indonesia mungkin saja akan bermain bertahan. Indonesia adalah tim dengan pertahanan yang sangat bagus, kata Dragan Talajik dilansir dari laman Gulf Digital News. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, lanjutnya. Apalagi pada laga melawan Australia, tim asuhan Shin Tae-yong sempat dikritik karena bermain parkir bus. Sepanjang pertandingan Indonesia terkesan hanya bertahan atas serangan-serangan dari Australia. Selain itu, pelatih tim nasional Bahrain itu juga menyoroti permainan timnas Indonesia yang tak hanya tangguh di pertahanan tapi juga bagus di serangan. Menurutnya, transisi serangan balik yang dimiliki timnas Indonesia sangat efektif. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus menjaga hal-hal ini, dan karena hal-hal ini kami harus bersabar, fokus penuh, dan kami harus menunggu peluang kami, jelasnya. Kami harus konsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir. Peluang kami akan datang dan kami harus mencetak gol, kata Dragan Talajik melanjutkan. Dragan Talajik mengaku dia sudah merasa senang apabila berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Indonesia. Di sisi lain, supporter Belanda lainnya menyebut Mees Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas pusat alias Belanda. Terlalu banyak persaingan bagi Hilgers di posisi sentral tim Belanda, tulis netizen dengan akun Trech29 menggunakan bahasa Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Mees Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Mees Hilgers, salah satu yang lebih baik hari ini dan semua orang bagus. Tapi dia benar-benar bertahan seperti binatang, tulis netizen Belanda dengan akun Stanskolten8. Tidak ada pelanggaran bodoh, hebat dalam duel, bola membentur tribun penonton pada saat yang tepat, melemparkan dirinya ke dalam segalanya. Menjadi sangat dewasa. Label harga meroket, tambahnya. Calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, itu. Bek kelahiran Belanda itu mencatatkan 15 kali aksi bertahan atau paling banyak dari pemain belakang FC Twente lainnya. Bahkan, Mees Hilgers membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel dan 92% umpan sukses. Alexandro Bahkito, wujud ancaman Timor Leste pada timnas Indonesia U20. Di atas kertas, timnas Indonesia U20 lebih diunggulkan untuk menang lawan Timor Leste. Namun, Timor Leste menyimpan ancaman pada sosok penyerang bernama Alexandro Bahkito.
Timor Leste jadi lawan kedua yang akan dihadapi Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini dimainkan di Stadion Madia, Jumat, 27 September 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia kini berada di puncak klasemen grup F dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman. Timor Leste berada di posisi ketiga klasemen. Mereka kalah dengan skor 1-3 dari Yaman pada matchday pertama. Secara kualitas, Timor Leste masih di bawah Indonesia. Namun, Timor Leste punya potensi untuk merepotkan Indonesia. Salah satunya lewat penyerang andalannya Alexandro Bahkito. Juli lalu, Indonesia berjumpa Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Saat itu, Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 6-2. Meskipun kini bertemu di ajang yang berbeda, mayoritas pemain kedua tim masih sama. Di Piala AFF U19, 2 gol Timor Leste ke gawang Indonesia dicetak Ricardo Bianco dan Alexandro Bahkito. Nah, nama Alexandro Bahkito harus diwaspadai kubu Indonesia. Pemain 18 tahun itu mencetak 2 gol di Piala AFF U19 2024 lalu. Paling baru, Alexandro Bahkito juga mencetak gol saat Timor Leste kalah dari Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Alexandro Bahkito punya pergerakan yang sulit ditebak. Dia juga punya naluri gol bagus dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Dia harus diwaspadai Kadek Arel dan kolega. Malaysia resmi gagal lolos, 2 rival timnas Indonesia U20 masih punya peluang besar lolos ke Piala Asia U20 2025. Malaysia bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, selagi timnas Indonesia U20 masih mungkin ditemani oleh 2 rival lain di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U20 selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, setelah sukses meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste, Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Stadion Madia, Jakarta tersebut menempatkan tim asuhan Indra Syafri di puncak klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara hanya memerlukan hasil imbang pada pertandingan terakhir kontra Yaman yang akan digelar Minggu, 29 September 2024, esok untuk memastikan tiket ke putaran final. Sementara itu, Malaysia justru dipastikan gagal lolos setelah menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Tajikistan pada Jumat, 27 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat. Gol telat Zofidon Husfahtov pada menit ke-90 lewat 5 menit menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Dengan hasil itu, maka Malaysia kini bisa dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup E dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Harimau Malaya sudah pasti tidak bisa menjadi juara grup karena tak terjangkau lagi untuk mengejar Korea Utara selaku pimpinan grup yang memiliki 10 poin. Namun, mereka masih mungkin menggeser Tajikistan dari peringkat kedua klasemen akhir grup E, dengan runner-up masih berpeluang untuk lolos jika memiliki catatan terbaik. Kendati begitu, Malaysia akan menghadapi Sri Lanka dalam pertandingan terakhir, dan sekalipun mampu menang dan menggeser Tajikistan sebagai runner-up, raihan poin Malaysia tidak akan menjadikan mereka yang terbaik. Di grup E, Malaysia mungkin bisa finish dengan raihan 7 poin, namun yang terhitung di klasemen runner-up terbaik hanyalah 4 poin. Sebab, hasil kontra Sri Lanka tidak akan dihitung karena mereka adalah juru kunci. Dengan catatan 4 poin itu Malaysia tidak akan masuk sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik, karena kini sudah ada 7 tim yang mengumpulkan 6 poin. Di sisi lain, 2 rival timnas Indonesia U20 di Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand, sama-sama berpeluang besar untuk lolos. Vietnam kini berada di peringkat kedua grup A dengan torehan 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Suriah yang menjadi pemuncak dengan koleksi poin yang sama. Pada pertandingan terakhir, kedua tim akan bersua di Stadion Lac Trai, markas Vietnam, pada Minggu, 29 September 2024, esok. Sementara itu, Thailand juga masih berpeluang besar untuk lolos karena kini memuncaki grup H dengan torehan 6 poin. Mereka unggul selisih gol dari Irak, yang akan menjadi lawan pada pertandingan terakhir pada hari Minggu, 29 September 2024, esok malam WIB di Stadion Buriram City, markas Thailand. Media Malaysia soroti timnas Indonesia yang sukses tundukkan Timor Leste 3-1, sebut Jens Raven striker yang. Kemenangan timnas Indonesia U20 atas Timor Leste mendapat sorotan dari media Malaysia, hingga sebut Jens Raven seperti ini. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 klasemen grup F, Jumat, 27 September 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta itu berakhir dengan skor 3-1 kemenangan untuk tim asuhan Indra Syafri.
Sebelumnya, tim Garuda Muda juga berhasil mendapat kemenangan telak atas Maladewa dengan skor 4-0. Kesuksesan Timnas Indonesia U20 ini mendapat sorotan dari media asing, termasuk media Malaysia. Media Malaysia, Makan Bola, menuliskan bahwa Indonesia dengan mudah menundukkan Timor Leste. Dalam ulasannya, media Malaysia tersebut juga menyoroti striker naturalisasi Timnas Indonesia, Jens Schraven. Jens Schraven berhasil mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia pada babak pertama, tepatnya di menit ke-12. Makan Bola menyebut Jens Schraven sebagai striker sensasional Indonesia. Lewat gol yang dicetak oleh striker FC Dordrecht itu juga membuat kebuntuan skuad Garuda mulai terpecahkan. Pada menit ke-12 pertandingan, striker sensasional Indonesia Jens Schraven memecah kebuntuan lewat gol pertama sang Garuda, ditulis media Malaysia Makan Bola. Gol kedua Timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Rizky Afrizal usai meneruskan umpan silang dari Tony Firmansyah di menit ke-16. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-66, Timor Leste berhasil membobol gawang Indonesia dengan gol yang dicetak oleh Luis Figo. Lalu pada menit ke-78 Indonesia sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Muhammad Ragil usai mendapat umpan dari Doni Tripamungkas. Media Malaysia tersebut juga menyoroti Indonesia yang saat ini berada di posisi pertama klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia berada di posisi pertama setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Lalu disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua dengan hanya kalah selisih gol dari Indonesia. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diduduki oleh Timor Leste dan Maladewa dengan perolehan 0 poin. Pada kompetisi Grup F kali ini, Indonesia memuncaki posisi pertama setelah mendulang 6 poin setelah memenangi 2 laga, ditulis media Malaysia tersebut. Tim Yaman di peringkat kedua, Timor Leste di posisi ketiga, dan Maladewa di peringkat terakhir klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20, ditambahnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir Grup F melawan Yaman. Pertandingan terakhir tersebut akan menentukan siapa juara Grup F serta memastikan tiket lolos ke Piala Asia U20 2025. Laga Timnas Indonesia versus Yaman akan digelar di Stadion Madia, yang dijadwalkan Minggu, 29 September 2024. Tiba-tiba media Vietnam berani sebut Timnas Indonesia sedang terpuruk. Ada apa? Ternyata gara-gara kejadian. Salah satu media Vietnam, Soha, memberitakan kabar Timnas Indonesia yang katanya sedang terpuruk. Mengapa tiba-tiba media Vietnam tersebut menyebut Timnas Indonesia dalam keadaan terpuruk seperti itu? Belakangan ini Timnas Indonesia memang kerap menjadi sorotan media asing, tak terkecuali media Vietnam yang rutin memantau perkembangan rival Asia Tenggaranya ini. Namun kali ini media Vietnam mengabarkan sebuah kabar kurang sedap yang sampai-sampai Timnas Indonesia dalam keadaan terpuruk. Padahal Timnas Indonesia belum lama ini berhasil tahan imbang 2 raksasa, yaitu Arab Saudi dan Australia. Sementara dari Timnas Indonesia U20 pun ada kabar gembira usai mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. Lantas kabar buruk apa yang disampaikan media Vietnam terkait Timnas Indonesia? Ternyata, yang dibahas oleh media Vietnam adalah soal kekalahan telak Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto yang baru saja menjalani laga persahabatan melawan Skotlandia U17 di Spanyol. Timnas Indonesia terpuruk dan kalah dari lawannya di Eropa, ditulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Timnas U17 Indonesia